Selamat siang, sejawat yang terhormat dan narasumber. Itu yang menarik tadi pertanyaan dokter, pernyataan Diki yang terakhir ini. Kalau tidak puas sama dokter Herbert, dengan saya pasti puas. Itu yang bahaya. Sejawat sekalian, tadi kita sudah menyaksikan operasi yang ribet dari dokter yang memang betul-betul expert ya. Dan hasilnya bagus. Nah, sekarang saya akan bicara operasi tekniknya sebenarnya tidak ribet. Jadi mungkin sudah biasa melakukan, tapi hasilnya itu yang belum memuaskan. Tak bisa dilihat. Ya, ini definisinya kan sudah tadi ya. Kalau kita lihat bahwa adenomiosis itu memang kalau kita baca terapi pembedahan pilihannya itu adalah histrektomi. Ya, masuk akal oleh karena apa? Kasus terbanyak kita jumpai pada usia pertengahan dengan multivaritas atau dengan riwayat kuret tadi, jadi mendukung teori tisu injury and repair itu. Nah, persoalannya kadang-kadang kan pasien itu keinginannya macam-macam. Jadi kalau kita lihat karakter dari adenomiosis ini hampir mirip dengan endometriosis, jadi dia progresif, rekarensinya tinggi gitu. Yang paling bagus itu memang histrektomi. Cuman kita harus sebagai seorang dokter bisa memenuhi need pasien yang masih ingin fungsi reproduksinya dipertahankan karena ingin hamil dan sebagainya. Sampai saat ini belum ada konsensus. Jadi kalau kita ingin preservasi bedah konservatif, itu yang paling bagus teknik yang mana itu belum ada. Nah, kalau kami di Denpasar biasanya lebih banyak melakukan dengan teknik Osada. Jadi nanti salah satu teknik yang akan kita bahas. Nah, ini sudah ya, tadi jenisnya sudah disampaikan oleh Dr. Herbert. Nah, pada intinya ada 3 cara. Yang pertama adalah melakukan reseksi secara total, kemudian ada yang parsial, ada yang sama sekali tidak melakukan reseksi. Misalnya ligasi arteri-uterina atau pakai HIFU. Ya. Jadi yang pertama adalah melakukan reseksi yang kita kenal sebagai adenomyomektomi, ya barangkali sudah pernah, semua teman-teman di daerah sudah pernah mengerjakan. Yang pertama, yang kedua adalah parsial ini kita juga kombinasi ya. Ada yang wide reseksi, kemudian ada yang asimetrik. Tekniknya banyak. Menurut saya kita tidak perlu melakukan semuanya. Pilih salah satu teknik yang bisa kita kerjakan, mampu laksana. Yang itu yang diperdalam kemudian ya. Kemudian yang tidak ada intervensi sama sekali atau tidak melakukan eksisi, yang ligasi arteri-uterina, kemudian HIFU ya. Kemudian ada pakaian alkohol dan sebagainya. Nah, histeroskopi juga dipakai, jadi bisa dikerjakan tergantung apa yang dominan dari keluhan pasien. Biasanya kan ada 3 hal, pain, HUB, massive bleeding, atau infertility. Kalau hanya persoalannya masalah massive bleeding, ya barangkali cukup dengan histeroskopi, ablasi endometrium. Ini salah satu teknik melakukan eksisi ya, tahun 2004 oleh dokter dari Jepang ya. Ya, perforasinya 2 dari 6 pasien itu menembus kapur uteri. Jadi idenya dia adalah melakukan eksisi sebanyak mungkin tapi tidak menembus kapur uteri. Ternyata dalam perjalanannya ya hampir 40% dia terjadi perforasi. Tapi memang teknik ini diklaim mampu mengurangi nyeri pada pasien yang dikeluhkan sebelumnya. Ya, jadi ini dimodifikasi, ada yang pakai istilahnya H, bentuk H, insisinya itu berbentuk H ya, kemudian dibuka seperti itu, dilakukan eksisi, kemudian ditutup lagi.
Ya, semua mengklaim hasilnya sama dalam hal pengurangan rasa nyeri bahkan sampai 2 tahun. Ya. Ini kemudian Nishida juga dari Jepang tahun 2010 melaporkan bahwa dalam hal pengurangan rasa nyeri, fast score-nya menurun dari 9,4 sampai menjadi 0,8 pasca operasi ya. Kemudian terjadinya anemi berkaitan dengan AUB juga terdapat perbaikan yang bermakna ya. Dilaporkan tidak ada komplikasi yang serius. Hampir sama, jadi dia juga melakukan insisi secara segmental dari depan ke belakang sampai menembus kapumuteri, kemudian dilakukan jahitan 2 lapis, 3 lapis dengan endometrium, di repair kembali ya. Setelah di eksisi, kemudian ini dihubungkan akhirnya, kemudian uterusnya ditutup kembali. Jadi gambaran akhirnya seperti ini. Ada lagi yang memodifikasi berbentuk U, yang menurut saya yang berbentuk U ini hampir sama dengan Nishida, dengan apa namanya, Osada. Jadi kita belah memang dari awal sampai menembus kapumuteri, kemudian dibentuk insisi seperti ini, jadi eksisi di 1 cm dari kapumuteri mengeliling, 1 sisi juga dari serosanya, di eksisi semua, kemudian ditutup 2 lapis, tapi tidak berbentuk flat seperti Osada. Ini dikerjakan per laparotomi. Tapi kalau kita mau buka-buka YouTube, biasanya teman-teman dari India itu juga mengerjakan dengan laparoskopi. Yang saya tidak bisa bayangkan berapa lama gitu, belum lagi menjahit satu-satu, ini kan jahitannya satu-satu ya. Nah kalau kita lihat laporannya ya, dari habis operasi sampai 2 tahun, baik berkaitan dengan nyerinya atau kadar CA125-nya menurun bermakna dibandingkan sebelum operasi. Menoraginya juga. Ini ada dari Iran ya. Sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi insisinya juga menembus kapumuteri, kemudian di repair kembali, hampir mirip. Nah ini barangkali Dr. Osada ini pernah demo di Bali waktu kita ada PIT kayaknya ya, PIT ITERI ya, 2011 kalau nggak salah. Jadi dia pernah demo. Ya prinsipnya dari Osada ini hampir sama. Dia membentuk kemudian menjadi 3 plate, sehingga menurut pengalaman beliau tidak ada ruptur ketika pasien itu kemudian berhasil hamil. Ya. Jadi Osada itu melakukan pertama laparoskopi dulu untuk melihat apakah ada perlekatan, sehingga meyakinkan usus itu bisa dibebaskan dengan baik. Kemudian melakukan tes patensi tuba. Nah, sesudah itu baru beliau akan melakukan mini laparotomi dengan cara memasang melakukan apa namanya tourniquet dengan memakai kateter kecil untuk mengurangi perdarahan. Nah, uterus itu dibelah sagital, jadi menembus kapumuteri, kemudian dilakukan eksisi dengan tepi 1 cm dari sini, 1 cm juga dari sini. Ada 2 sisi. Ya, kemudian dilakukan eksisi seperti ini dengan gunting tajam. Nah, kemudian kapumuterinya dijahit dengan benang Vicryl 2-0, 3-0. Jadi ini dipakai 3-0 dengan jahitan satu-satu ya. Nah, kemudian myometrium dan serosanya itu dijahit dengan benang Vicryl 2-0. Jadi 1 sisi ini dilekatkan dulu, ya. Setelah itu sisi berikutnya dijadikan flat. Ini dibuat sedikit di shaping, di crop sedikit supaya ada vaskularisasi, baru di flat ke sana. Jadi setelah jadi itu ya seperti ini ya bentuknya. Dilaporkan
tidak ada yang mengalami ruptur ketika kemudian mengalami kehamilan. Tapi pengalaman kami di Denpasar itu pasca reseksi itu 6 bulan biasanya pasien bisa hamil. Tetapi ada 2 pasien itu ternyata IUFD. Jadi trimester pertama sudah bayinya kehamilannya tidak bisa dilanjutkan. Mungkin ada dugaan berkaitan dengan vaskularisasi sehingga endometriumnya tidak optimal betul untuk menampung. Nah, oleh karena itu ini mungkin kasusnya belum begitu banyak. Barangkali untuk menunda progresivitasnya kita lanjutkan menekan aksisnya itu baik dengan pemberian GnRH 6 bulan dilanjutkan kemudian dengan progesteron 6 bulan. Yang ideal itu sebenarnya setahun. Jadi beberapa pasien yang berhasil hamil setahun itu tidak ada masalah, jadi tidak ada ruptur dan juga bayinya bisa berkembang ke hetero. Nah, banyak juga yang mengerjakan dengan laparoskopi. Mungkin ya kalau adenomiosisnya itu tidak difus pada satu sisi di depan atau di belakang, tidak terlalu luas, barangkali masih ada tempat untuk melakukan reseksi per laparoskopi ya. Ya, jadi kita bayangkan kalau menjahit sekian lapis ini menjahit endometrium satu-satu kemudian menghubungkan lagi ya akan perlu jam terbang yang cukup tinggi. Dan membandingkan ya, ternyata semua teknik mengklaim bahwa keluhan pasien berubah bermakna dibandingkan sebelum operasi ya. Tetapi kita harus ingat melihat progresivitasnya itu, maka semakin lama pasien ini berhasil hamil pasca operasi, maka risiko untuk recurrent itu semakin tinggi. Jadi kami ada satu kasus ya, 3 tahun loss of control, kemudian pasien datang ingin hamil lagi, ternyata udah gede lagi adenomyosis. Pasien minta untuk dilakukan reseksi ulang, tidak berhasil karena pelekatan hebat, bahkan histerektomi pun akhirnya konsul dengan onko. Jadi ya memang sifat aslinya dia memang menimbulkan pelekatan, apalagi kita melakukan pembedahan sebelum. Nah, barangkali pesan yang terakhir kita harus pilih-pilih ya, siapa kandidat yang kita lakukan operasi konservatif surgery ini ya. Jadi kalau ada pasien umur 38 gitu misalnya, kedua tubanya buntu, uterusnya besar dengan keluhan nyeri, ingin hamil, kemungkinannya hanya satu untuk IVF, tapi pasien tidak punya uang, ya, merepotkan. Jadi memang adenomyosis dan endometriosis ini membuat pasien dan dokter itu sama-sama stres kadang-kadang. Oleh karena itu kita pilih siapa yang kandidat yang terbaik. Ya sebaiknya pada pasien-pasien yang umurnya di bawah 37 tahun ya, cadangan ovariumnya masih bagus. Ya, jadi dia pakai 39. Jadi kalau kita lihat peluang hamilnya 39 itu kemungkinan hamilnya dalam 1 tahun 41%, kalau lebih dari 40 cuma 3,7%. Mungkin pikir-pikir kalau sudah umur 39 40 ya lebih baik dari operasi daripada dioperasi berkali-kali, mungkin kita pikirkan ya histerektomi. Nah, pembedahan pun ya kalau bisa lakukanlah pada umur di bawah 39 tahun dengan wanita yang cadangan ovariumnya masih bagus. Nah, ini sudah jelas-jelas dikatakan kita tidak melihat manfaatnya kalau kita melakukan konservatif surgery pada wanita di atas 40 tahun. Lalu yang paling bagus ya, sampai sekarang belum ada kesepakatan. Tapi menurut saya pilih salah satu teknik, apakah wet resection. Jadi Dr. Freddy bilang kalau Osada katanya beliau tidak setuju Osada. Ya wet reseksi saja bisa aja depan belakang, wet reseksi juga ada masalah. Jadi tidak harus menembus kapuk puteri.
Karena semua jurnal itu mengatakan bahwa tekniknya dia baik, komplikasinya juga kecil. Tinggal kita memilih yang mana yang kita pilih. Ya barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.